Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asina Madasene dengan NIM A241242024. Nah, di sini saya akan membahas tentang korupsi yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya PT Timah yang terbesar di Indonesia. Tahukah teman-teman bahwa kasus korupsi besar kembali mencuat di Indonesia? Kali ini melibatkan perusahaan tambang milik negara, yaitu PT Timah Tbk. Kasus ini bermula dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan wilayah tambang timah di Bangka Belitung sejak tahun 2015 sampai 2022. Kejaksaan Agung menemukan kerjasama oknum pejabat PT Timah dengan perusahaan swasta. Modusnya yaitu kontrak fiktif dan transaksi ilegal. Biji timah ilegal diproses seolah resmi, negara dirugikan karena pajak dan royalti tidak dibayar. Modus operandi yaitu smelter sebagai perantara, yang dimana membeli timah dari pertambangan liar, dijual kembali melalui jalur resmi PT Timah. Tersangka yaitu mantan pejabat tinggi PT Timah dan pengusaha. Jumlah tersangka yaitu 20 orang ditambah beberapa perusahaan. Dampak dan kerugian yaitu kerugian negara akibat praktik curang ini sangat fantastis, di mana Kejaksaan Agung memperkirakan nilainya mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, termasuk kerugian lingkungan akibat perusahaan tambang ilegal. Nah, bagaimana proses hukumnya? Proses hukumnya yaitu beberapa terdakwa sudah divonis. Hukuman sebagian diperberat di tingkat banding, dan proses hukum terhadap perusahaan dan individu masih berlanjut. Selanjutnya narasi singkat. Kasus korupsi PT Timah ini menjadi salah satu kasus terbesar di sektor tambang Indonesia, sekaligus pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Perkara dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 dinilai merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah. Nilai itu berasal dari berbagai jenis kerugian yang perlu ditanggung, yakni kerugian lingkungan dan ekonomi serta biaya pemulihan. Kejaksaan Agung selaku penyidik sudah menetapkan 16 tersangka baik dari pihak swasta maupun PT Timah. Kasus timah ini turut menyeret nama-nama populer seperti suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim, perempuan yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk. Salah satu saksi ahli penyidik, akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Bambang Hero Saharjo, menyebut kasus timah sepanjang 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian 271 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri dari kerugian lingkungan 157,83 triliun rupiah, kerugian ekonomi lingkungan 60,27 triliun rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan 5,25 triliun rupiah. Selain itu ada pula kerugian di luar kawasan hutan sekitar 47,7 triliun rupiah. Penghitungan kerugian dilakukan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu data berupa letak, luas, hingga koordinat dari lokasi tambang milik perusahaan didapatkan saksi ahli dari penyidik. Dengan bekal itu, tim ahli merekonstruksi kejadian pada tahun 2015 hingga 2022 menggunakan bantuan citra satelit untuk memantau luas bukaan tambang serta arah pergerakan lokasi tambang. Sejauh ini penyidik Kejagung telah memeriksa 172 orang saksi untuk mendalami kasus dugaan korupsi pengelolaan timah tambang milik PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Penyidik sudah menetapkan 15 orang tersangka dugaan korupsi serta 1 orang tersangka kasus perintangan penyidikan dalam perkara yang berkaitan dengan tata kelola tambang timah tersebut. Harvey Muiz merupakan tersangka ke-16 dalam kasus tersebut.